Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirpa Dinar Amalia dengan akhir NPM 185 Pendidikan Bahasa Indonesia kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi media massa, karakteristik 4 jenis tulisan yaitu berita, feature, opini, dan editorial. Contoh teks pada referensi media dan perbandingan karakteristik, analisis teks. Tugas secara umum media massa yaitu menyampaikan informasi. Media bertugas memberikan informasi yang akurat, faktual, dan aktual kepada masyarakat. Fungsi media massa menurut Effendi 1993 dalam jurnal Putri dan Yusian yang berjudul Fungsi Media Massa dalam Hegemoni Media ada 3, yaitu fungsi informasi. Media massa adalah penyebaran informasi yang paling dibutuhkan karena keakuratan, kecepatan penyebaran, dan tidak terbatas. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, media massa merupakan sarana yang efektif untuk mendidik para halayak melalui penyebaran nilai, etika, dan aturan. Yang terakhir, fungsi menyampaikan, mempengaruhi media massa dan memengaruhi halayak. Yang pertama, berita yang berjudul SPBG di Lumajang akui bikin menu MBG hanya 7.000 per porsi. Begini penjelasannya. Di Kompas merupakan berita straight news dengan struktur piramida terbalik, terdiri atas lead yang memuat fakta utama, analisis 5W1H. Tubuh berita yang berisi penjelasan rinci dan kutipan narasumber, serta bagian akhir berupa informasi pelengkap dan konfirmasi. Gaya bahasa yang digunakan objektif, lugas, formal, dan tidak emosional dengan tujuan memberikan informasi faktual kepada publik tentang polemik anggaran menu MBG. Sudut pandang yang digunakan orang ketiga, netral dengan data berupa fakta menu dan narasumber dan rincian anggaran per porsi. Yang kedua, ada jenis tag, feature, yang berjudul Dunia Baru Umar Patek tampil Nesis bersama Kopi Ramu di CNN Indonesia. Merupakan feature human interest dengan struktur lead, isi, dan penutup yang menggambarkan suasana peluncuran kopi, perjalanan hidup Umar Patek, serta refleksi moral dan testimoni tokoh lain. Gaya bahasa yang digunakan naratif, deskriptif, dan emotif dengan detail sensorik. Dengan tujuan menggugah emosi, memberi inspirasi dan hiburan bagi pembaca. Sudut pandang yang digunakan orang ketiga yang subjektif dengan data berupa fakta sejarah, kutipan wawancara, pengalaman pribadi, dan testimoni. Yang ketiga, teks opini yang berjudul Menjamin Kesehatan Honorer Menguatkan Pelayanan Publik di Republika. Merupakan teks opini yang memiliki struktur tesis, argumentasi, dan penutup, di mana penulis menegaskan pentingnya kesejahteraan honorer, mengajukan argumen berbasis data dan teori, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Gaya bahasa yang digunakan argumentatif dan persuasif, subjektif, serta karya istilah akademik dan referensi ilmiah dengan tujuan memengaruhi pembaca dan membuat kebijakan agar meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama, implis, pandangan pribadi penulis, dengan data berupa statistik BPS, WHO, dan World Bank, serta fakta kebijakan pemerintah. Yang keempat ada teks editorial yang berjudul Editorial Tirto bersama Palestina. Di Tirto merupakan teks editorial dengan struktur pengantar, isu, analisis sikap, dan rekomendasi atau sikap yang menggambarkan konflik Gaza, menjelaskan hukum humaniter internasional, serta menyatakan kecaman resmi media. Gaya bahasa yang digunakan formal, otoritatif, persuasif, dan argumentatif dengan rujukan hukum serta data dengan tujuan menyatakan sikap resmi media Tirto terhadap konflik Palestina dan Israel. Sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama, jamak. Kami mewakili institut media dengan data berupa data korban, perang, referensi hukum humaniter internasional, dan analisis dampak perang.